Bab 314. Niat pedang tingkat 7. Niat pedang tingkat 6. Kata-kata ini membuat wajah Naif Bai terlihat muram. Perlu diketahui, dia sudah dianggap sebagai ahli pedang yang sangat jenius, dan hanya memiliki niat pedang tingkat 5 sekarang. Sedangkan lawannya telah mencapai puncak niat pedang tingkat 6 setahun yang lalu. Ini benar-benar tamparan di wajah. Pantas menjadi pedang semu penguasa. Di samping, pembunuh keji tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi sayangnya, aku tidak bisa menolak hadiah yang mereka berikan, jadi kamu harus mati." Ketika kata-kata itu jatuh, pembunuh keji tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika muncul pada saat berikutnya, dia sudah berada di depan Clara Xiao. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas di lapangan. Terdengar suara lembut, "Ci," dan sosok pembunuh keji kembali ke posisi semula. Tetapi perbedaannya adalah saat ini noda darah dangkal muncul di lehernya. Melihat adegan ini, wajah semua orang di lapangan berubah lagi. Terutama Naif Bai, karena kecepatan pisau yang biasa digunakan Clara Xiao sebelumnya, bahkan lebih cepat daripada saat dia berada di puncaknya. Clara Xiao memandang saudara-saudari dari keluarga Mo, lalu menunjuk ke warrior yang dan berkata, "Ini adalah keluhan antara keluargaku dan keluargamu, tidak ada hubungannya denganmu. Bisakah membiarkannya pergi?" "Tidak." Yang bicara adalah Naif Bai dengan wajah muram. "Semuanya, kita berlima akan bekerja sama untuk berurusan dengan seorang wanita. Jika ini menyebar, bagaimana kita masih bisa berkecimpung di daratan? Jadi, anak itu harus mati." "Memang." Pak Tua Racun di samping setuju, "Orang ini tidak bisa pergi hidup-hidup. Jika tidak, kalau dia memberitahu orang-orang dari keluarga Xiao, kita mungkin harus hidup dalam pengejaran tanpa akhir di kehidupan selanjutnya." Pembunuh keji di samping tidak berbicara, tetapi tatapannya mengarah ke warrior yang. Clara Xiao mengerutkan kening, lalu menatap warrior yang, dan berkata, "Maaf, aku jadi menyusahkanmu. Jika kamu memiliki kesempatan nanti, kamu dapat melarikan diri. Dengan ilmu pedangmu yang indah, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu akan melawan mereka berlima?" Warrior yang bertanya dengan heran. Ada 5 lawan yang masing-masing adalah puncak alam pemenang, dan masing-masing adalah karakter yang dapat menantang pihak lain. Apakah wanita di depannya ini akan menantang mereka semua sendirian? Bahkan jika itu adalah niat pedang tingkat 6, juga tidak bisa bersikap sesuka hati. "Pendekar pedang, bagaimana kamu bisa mundur?" Clara Xiao mengangkat alisnya dan bertanya. Warrior yang berdiri dengan kagum dan berkata, "Meskipun aku tidak menyetujui perilakumu, tapi harus kuakui bahwa perilakumu layak untuk kuhormati." Berbicara tentang ini, warrior yang berbalik untuk melihat Bruno Mo itu dan berkata, 3 jarum sebelumnya itu milikmu, kan? Kalau iya, memangnya kenapa?" Bruno Mo berkata dengan muram, "Bocah, jangan-jangan kamu ingin membunuhku?" "Memang." Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Dengan kekuatan alam pemenang, aku menantangmu. Apa kamu berani?" Semua orang terkejut. Bruno Mo kembali sadar, lalu tertawa sejenak dan bertanya, "Kamu menantangku? Sampah tingkat 5 alam pemenang menantangku? Bocah, apa kamu layak? Katakan saja berani atau tidak." Warrior yang berkata pelan. Kilatan niat membunuh melintas di mata Bruno Mo. Baru saja dia akan melakukannya, wanita cantik di sebelahnya tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kak, hanya seorang pendekar hitam tingkat 5 alam pemenang, untuk apa kamu yang lawan?" Setelah itu,
dia bergerak ke hadapan warrior yang. Dia tidak melawan, melainkan menari. Pakaian wanita itu sangat terbuka, hanya memakai sedikit kerudung tipis, yang menutupi beberapa bagian penting. Bahkan bisa dikatakan kerudung ini tidak ada duanya, karena kerudung ini transparan, setara dengan tidak mengenakan pakaian apapun. Wanita itu memiliki sosok yang sangat bagus, payudara montok, pantat, depan dan belakang yang menonjol, ditambah godaan yang menjulang ini, benar-benar membuat aliran darah memanas. Tarian wanita itu sangat panas dan selama periode itu dia membuat beberapa gerakan yang sangat gerah, darah beberapa pria yang hadir meletus. Tentu saja, ini bukan tarian sederhana. Pada saat wanita itu menari, pemandangan di mata warrior yang berubah. Istana mewah, keindahan telanjang, lagu dan tawa, hutan daging kolam anggur, tarian iblis. Melihat tarian ini, wajah orang-orang di samping menjadi bermartabat karena tarian ini pernah menyebabkan orang dengan alam kaisar jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Orang hebat alam kaisar. Untuk menjadi orang yang kuat di alam kaisar, bagaimana bisa kemauan dan pikirannya menjadi lemah? Namun, di depan tarian iblis ini, dia masih terpikat. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang menginginkannya, pada dasarnya tidak mungkin untuk menolak tarian iblis ini. Tentu saja, jika teknik yang kuat dilakukan oleh orang yang lemah, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kekuatan atau kelemahan dari tarian iblis ini juga tergantung pada kekuatan atau kelemahan dari penarinya. Bruno Mo di samping sangat lega karena di level yang sama, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa menolak tarian adik perempuannya. Clara Xiao juga mengenali asal-usul tarian ini. Ketika dia melihat mata warrior yang berangsur-angsur hilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tepat saat dia akan membantu, cahaya pedang melintas di lapangan. Dengan suara mencibir, kepala wanita cantik yang masih menggaruk-garuk kepalanya dan memberi isyarat terbang keluar dengan aliran darah. Semua orang tercengang. Melihat kepala wanita besar dan cantik dengan mata terbuka lebar, warrior yang menggelengkan kepalanya. Wanita ini benar-benar tidak takut mati. Bisa-bisanya melakukan ilusi semacam ini di depannya. Dengan kecemerlangan niat pedang dan jiwa pedang tingkat 6, apakah dia akan terpikat oleh ilusi lawan? Setidaknya wanita ini tidak bisa. Di samping, Clara Xiao melirik warrior yang dalam-dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Warrior yang menarikan pedang di tangan, memandang Bruno Mo, dan bertanya, perkataanku tadi masih berlaku. Kita duel, bagaimana? Kayla. Bruno Mo tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, dia langsung meraung, kamu membunuh saudara perempuanku, aku ingin membunuh seluruh keluargamu. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Bruno Mo dan menembak ke arah warrior yang. Mata warrior yang benar-benar dingin. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang lain mengancam keluarganya. Pria gila di depannya ini harus mati hari ini. Tanpa ragu, warrior yang menghunuskan pedangnya. Energi pedang emas melesat keluar secepat kilat. Jiwa pedang tingkat 5. Selain itu, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis, tentu tidak menyangka pendekar hitam yang baru saja menduduki peringkat kelima alam pemenang ini akan benar-benar memahami jiwa pedang tingkat 5. Di samping, mata Clara Xiao terkulai, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat pedang ini, Bruno Mo yang baru saja bergegas di depan warrior yang ngeri. Dia dengan cepat menghentikan sosoknya, lalu berteriak dan melemparkan energi pedang emas ke arah warrior yang dengan telapak tangannya. Boom!
Suara keras bergema di lapangan. Setelah suara itu, ekspresi ketiga orang di samping berubah lagi. Karena pada saat ini, sebuah lubang pedang muncul di dada kiri Bruno Mo. "Siapa kamu?" Bruno Mo memandang warrior yang dan berkata dengan serius. "Tebak." Warrior yang tertawa kecil dan berkata, membuat wajah Bruno Mo terlihat mengerikan. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai lagi. Kaisar pedang yang dikabarkan muncul di wilayah selatan adalah Kaisar Pedang Semu. Tak sampai 20, dia telah mewujudkan jiwa pedang tingkat 5 dan bahkan lebih. Selain itu, kecemerlangan niat pedang. Pada saat ini, pembunuh keji itu tiba-tiba berkata, "Kaisar pedang ini adalah kamu, kan?" Sebelumnya Kayla melakukan tarian iblis di hadapan kecemerlangan niat pedangmu benar-benar sedang mencari mati. "Kamu adalah warrior yang," kata Bruno Mo dengan heran. Warrior yang melirik semua orang, kemudian berkata, "Sebenarnya, aku tidak suka masalah. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam masalah orang lain, tetapi tidak mungkin." Orang bernama Bruno Mo ini tiba-tiba mengatakan akan membunuhku. Selain itu, bahkan mengatakan ingin membunuh keluargaku. Apa daya, karena seperti ini, aku hanya bisa membunuh kalian saja. Sombong. Knife Bay berkata dengan dingin di samping, "Warrior yang, kamu pikir kamu siapa? Seorang tukang reparasi pedang sampah di daerah liar, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Siapa di antara kita yang tidak bisa ditantang olehnya? Apakah Anda ingin membunuh kami dengan peringkat yang lebih rendah? Mimpi saja sana." Tes-tes, calon Kaisar Pedang, Dewa Pedang, Kaisar Pedang bersama sekarang. Tes-tes, bunuh kalian, kami pasti akan terkenal, haha. Di samping, Pak Tua Racun Jubah Hijau tersenyum aneh. Warrior yang mengangkat bahu, lalu menatap Clara Xiao yang berada di samping, dan berkata, "Masalah kita akan terpecahkan di masa depan. Sekarang, bagaimana kalau bekerja sama?" Clara Xiao melirik warrior yang, lalu berkata, "Oke. Serang." Pada saat ini, Bruno Mo mengeluarkan perintah. "Hai." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghela napas, kemudian berkata, "Kusuruh duel satu-satu, kalian malah mau menyerang bersamaan. Kalau begitu, jangan salahkanku karena bersikap tidak sungkan." Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 7 monster hitam tiba-tiba muncul di lapangan. Roar. 7 monster hitam mengaum, lalu menatap tajam ke arah Bruno Mo dan yang lainnya. Mereka lapar dan haus. Melihat adegan ini, tidak hanya Bruno Mo dan yang lainnya, tetapi Clara Xiao di sampingnya juga terkejut. "Bunuh." Warrior yang memberi perintah tanpa ragu-ragu. Setelah kata-kata itu jatuh, 7 monster hitam level pemenang menerkam Bruno Mo dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. "Haha. Kalau begitu aku tidak bermain lagi, haha." Tiba-tiba, Pak Tua Racun di samping tertawa beberapa kali, lalu bergerak dan pergi. Mendengar kata-kata Pak Tua Racun, Bruno Mo hampir muntah darah saking marahnya. Saat ini, Knife Bay di samping juga tiba-tiba berkata, "Saudara Mo, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Aku pergi dulu." Setelah selesai bicara, dia juga menggerakkan tubuhnya dan melintas di kejauhan. Wajah Bruno Mo tampak muram, dan dia melihat pembunuh keji terakhir, "Kamu mau pergi juga?" Pembunuh keji mengangguk, lalu tubuhnya bergerak dan menghilang dengan aneh. Bruno Mo. Warrior yang tidak mengejar ketiga orang itu, karena juga tidak dapat terkejar. Dengan kekuatan lawan, jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka,
mereka masih dapat melarikan diri. Di bawah komandonya, monster hitam berkepala 7 level pemenang mengepung Bruno Mo. Pada saat ini, Bruno Mo tidak bisa melarikan diri. Haha. Bruno Mo tertawa terbahak-bahak dan menatap Clara Xiao. Jika aku jadi kamu, aku akan mengejar Pak Tua Racun sekarang. Kamu belum tahu, saat pertama kali muncul, dia sudah menjatuhkan dupa ekstasi ke udara. Dewi Xiao, kamu seharusnya pernah mendengar dupa ekstasi, kan? Haha. Wajah Clara Xiao berubah ketika dia mendengar kata-kata Bruno Mo, kemudian matanya sedikit tertutup. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka. Di matanya, ada sinar niat membunuh sebagai intinya. Memotong ruang, dia langsung datang ke hadapan Bruno Mo, melewati dadanya. Wajah warrior yang berubah drastis. Niat pedang tingkat 7. Bruno Mo berbisik tak percaya sebelum dia meninggal. Bersambung.